Halo, halo, halo. Ave Maria. Para saudara dan saudari yang terkasih, baru-baru ini sebuah film dokumenter tentang Paus Fransiskus yang berjudul Francesco yang tayang perdana pada tanggal 21 Oktober yang lalu menjadi sebuah polemik kontroversial di kalangan para pengamat dan juga kaum beriman. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat sebuah pernyataan Paus Fransiskus mengenai posisi sipil atau kedudukan sipil terhadap kaum homoseksual. Lantas ada banyak orang yang bertanya tentang hal ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sengaja membuat video ini untuk menanggapi kontroversi seputar pernyataan Paus Fransiskus tentang dalam tanda kutip dukungannya terhadap kedudukan hukum bagi kaum LGBT. Dalam film tersebut, Paus Fransiskus menyatakan bahwa pasangan sesama jenis harus diizinkan untuk persatuan sipil. Pernyataan Paus tersebut, menurut para pengamat, merupakan komentarnya yang paling jelas tentang hubungan homoseksual. Dituturkan dalam sebuah film yang berjudul Francesco yang disutradarai oleh Evgeny Afinevsky. Kaum homoseksual punya hak untuk keluarga, kata Paus dalam film dokumenter itu. Dan lagi, mereka adalah anak-anak Tuhan dan punya hak untuk keluarga. Tidak boleh ada yang dibuang atau dibuat sengsara oleh karenanya. Apa yang harus dibuat adalah undang-undang tentang persatuan sipil. Dengan cara itu, mereka dilindungi secara hukum. Nah, sebenarnya pernyataan Paus Fransiskus dalam film dokumenter ini harus dilihat dalam konteksnya dan dalam posisinya sebagai Uskup Agung Buenos Aires, Argentina kala itu. Saat itu ia menentang pernikahan sesama jenis secara hukum, tetapi dia mendukung beberapa perlindungan hukum untuk sesama jenis. Penulis biografi Paus Fransiskus, Austin F. Reich, menyatakan bahwa komentar Paus Fransiskus dalam posisinya sebagai Uskup Agung Buenos Aires. Jelas, Paus Fransiskus menentang pernikahan sesama jenis. Namun dia percaya bahwa gereja harus melakukan advokasi hukum untuk sebuah perlindungan sipil bagi mereka. Lantas kita bertanya, apakah pernyataan Paus Fransiskus dalam film tersebut berarti mengubah doktrin gereja tentang hubungan sesama jenis? Di bawah doktrin gereja, hubungan homoseksual dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Sejalan dengan ajaran resmi gereja, pada tahun 2013 dalam buku Heaven in Earth, Paus menyatakan jika hubungan sesama jenis disamakan secara hukum dengan pernikahan heteroseksual, maka akan menjadi kemunduran antropologis. Paus juga menegaskan kembali posisi gereja bahwa tindakan homoseksual adalah dosa, tetapi orientasi homoseksual bukanlah dosa. Dalam ajaran Katolik, aktivitas homoseksual adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam dan penuh dosa. Sementara keinginan dan nafsu homoseksual adalah suatu kelainan yang harus disembuhkan. Gereja juga memahami kebutuhan untuk saling melengkapi antara jenis kelamin yang berbeda
untuk menjadi bagian dalam rancangan Allah bagi manusia dan dunia. Tindakan-tindakan seksual sesama jenis merupakan tindakan yang penuh dengan dosa karena bertentangan dengan pola rancangan Allah. Katekismus Gereja Katolik artikel 2357 secara jelas menyatakan, tindakan-tindakan homoseksual bertentangan dengan hukum alam. Tindakan-tindakan ini menutup unsur pemberian kehidupan dalam perilaku seksual. Mereka tidak berasal dari sebuah tindakan yang saling mengisi secara seksual dan secara penuh kasih sayang yang tulus. Dalam situasi apapun, tindakan-tindakan ini tidak bisa disahkan. Ajaran-ajaran ini tentu saja tidak terbatas pada pembahasan masalah homoseksual, tetapi juga membentuk filosofi bagi pelarangan Katolik terhadap, contohnya, seks bebas, semua bentuk perilaku seks yang tidak alami, kontrasepsi, pornografi, dan hubungan seksual yang menyimpang lainnya. Jadi, para saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita mendengar pernyataan Paus terhadap dukungannya akan perlindungan sipil bagi sesama jenis, kita harus melihatnya dalam konteks bahwa Paus berbicara atas namanya sendiri, bukan dalam posisi sebagai pemegang tertinggi ortodoksi Gereja Katolik. Karena bagaimanapun juga, doktrin-doktrin Gereja Katolik tidak semerta-merta bisa diubah begitu saja. Perlu diskusi yang mendalam, pembahasan yang mendalam secara internal di dalam gereja. Semoga kita memahami apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Tuhan memberkati.